Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ada rumor Pasti. juga akun Pufafa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Abang itu terlalu ekstrim pendapat itu gimana, Bang? Supaya bakal tidak dilantik. Iya, Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan sebagai wapres. kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada, ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum, barang bukti baru itu. Yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Kan seandainya Fufu Fafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi misalnya, ya pasti Jokowi nggak mau ambil risiko. Udah jangan kamu jadi, dan dibahaya nanti. Jadi berpikir harus begitu. Seandainya diketahui dari awal, di dalam hukum ada pengertian itu. Jadi artinya ada yang diselundupkan, ditutupi itu. Nah, sekarang terbuka. Kan mestinya Gibran pada waktu itu di watch tuh. Oh ini akunnya Gibran gini. Maka Gibran sendiri tahu, wah bahaya nih. Jadi jangan deh, gua nggak mau maju kan. Karena dia tahu impact ethically impact dari akun itu kan. Kan mestinya dibilang, waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, sehingga masa saya masih dicalonkan. Nah seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar dari atau Jokowi bahkan akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa tidak pantas seseorang itu di dalam kapasitas seperti Gibran itu memimpin republik. Udah, ya soal di impeach segala macam kan dianggap bahwa ya impeach setelah dia dilantik gitu. Iya, tetapi dibatalkan nggak ada cara. Ya pasti ada cara dong. Kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversial nggak ada caranya kan. Nah, pakar-pakar hukum itu merasa nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh, karena dia legitimasinya kuat 80%. Ya tapi ada aja orang seperti Harmoko proses di DPR. Iya. Pak. Dan ya Kan- sepanjang sejarah memang kan cuma 2 presiden ya yang pasca lengser akhirnya dia nggak punya partai gitu, Bang. Pak Jokowi dan Pak Habibie. Ya nggak ada soal kan. Tapi Pak Habibie kan bukan itu soalnya tuh. Jokowi adalah soal pelanggaran konstitusi, soal dinasti kan. Semua itu jadi genre baru untuk menilai kapasitas etis seorang pemimpin. Dan dia nggak lolos dari segitu. Ya tapi kan Anda kan cuma bicara etikabilitas. Oke, gue ngomong intelektualitas tuh. Konsepnya batal semua. Nggak ada satupun konsep yang bisa dipegang secara intelektual. Ya, tapi kan elektabilitasnya tinggi. Ya silahkan pakai elektabilitas. Kalau nggak mau pakai intelektualitas dan etikabilitas. Artinya, iya. Ya ini jadinya kan. Karena dasarnya cuma elektabilitas. Tidak ada skrutinisasi etik. Tidak ada penelitian kapasitas abstraksi secara konseptual, kapasitas intelektual kan nggak ada. Gibran ini tidak pantas jadi wakil presiden. Sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Hufafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi. Misalnya begitu. Tidak hanya pornografi, hate speech, Nah, tuh. kemudian hal yang lain gitu ya. Based on scientific. Kalau wakil presiden kita Ternyata volume otak depannya sudah menyusut ya. sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Lah Gitu, hasil ketika testing brain CT scan maka Itu mana, Pak? saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Itu satu ya. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, Baru tidak beruntung kita. nah ini dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau Dia wakil presiden. jadi wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Iya. Prabowo usianya sudah lansia.
Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya terus udah, kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Cari pekerjaan sekarang susah. Sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Coba bayangkan. Presiden saja sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden. Ono sing arep didadekke wakil gubernur. Mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak ini sing golek gawean loh, itu anak presiden, anak ketua RT kan lebih susah itu ya. Nah, Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.